Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nuramadani dan ada rekan saya Hani Sofia Nurhadiza. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat, pengetahuan, ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran masalahnya. Mudah untuk mengingat dan menjelaskan, ada definisi dari filsafat ilmu. Namun, terhitung cukup sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Baik, di sini akan saya jelaskan filsafat ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada filsafat ilmu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Di sini saya akan menjelaskan filsafat ilmu dalam arti luas. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Selanjutnya, filsafat ilmu dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat dalam ilmu, yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Baik, selanjutnya saya masuk pada tujuan filsafat ilmu. Yang pertama ada membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah. Yang kedua ada memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Yang ketiga yaitu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Yang keempat ada memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penalaran supaya manusia dapat menyelaraskan antara logika, rasio, pengetahuan, agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Yang terakhir yaitu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua yaitu substansi filsafat ilmu. Jadi pengertian substansi filsafat ilmu adalah sebagai proses atau kegiatan berpikir yang mendalam atau fundamental berfokus pada menemukan kebenaran. Banyak teori tentang kebenaran, namun secara kebenaran adalah kesesuaian objek di dalam konsep pikiran dengan realitas, kesesuaian pengetahuan manusia dengan kondisi sebenarnya dari objeknya. Telaah dalam substansi filsafat ilmu agar suatu kebenaran dapat diterima terdapat 4 bagian. Yang pertama ada fakta atau kenyataan, yang kedua ada kebenaran, yang ketiga baik, itu sampai 2 saja. Saya akan menjelaskan dari fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang beragam bergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Di sisi lain, Lawrence Bagus pada tahun 1996 memberikan penjelasan tentang fakta objektif dan fakta ilmiah. Fakta objektif yaitu peristiwa, fenomena, atau bagian realitas yang merupakan objek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta objektif dalam kesadaran manusia. Yang dimaksud refleksi adalah deskripsi fakta objektif dalam tertentu. Fakta ilmiah merupakan dasar bagi bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta ini, bangunan teoritis itu mustahil. Fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta ilmiah membentuk suatu deskripsi ilmiah. Selanjutnya saya masuk pada kebenaran. Sifat kebenaran. Kebenaran memiliki beberapa sifat, yaitu deskripsi instrumental, substantif atau ontologis, dan ekstensial. Lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut. Kebenaran bersifat deskriptif. Kebenaran dalam kenyataan proposisi atau keyakinan bersifat pasti. Misal, bumi itu bulat.
Kebenaran dapat bersifat instrumental yang terdapat dalam suatu keyakinan yang menjadi pembimbing bagi pemikiran tindakan untuk meraih kesuksesan. Misal, kebenaran bersifat keterangan. Selanjutnya, kebenaran dapat bersifat substantif atau ontologis, didasarkan pada kenyataan. Misal, Tuhan adalah kebenaran. Selanjutnya, kebenaran bersifat eksistensial, artinya kebenaran berdasarkan pada salah satu jalan hidup atau komitmen puncak. Misal, seseorang hidup lebih baik daripada sekadar mengetahui kebenaran. Yang B yaitu kriteria kebenaran. Teori kebenaran koheren atau konsistensi. Yang pertama ada teori kebenaran korespondensi, yang kedua ada teori kebenaran pragmatis, yang ketiga ada teori kebenaran semantik, yang keempat ada teori kebenaran sintaksis, yang kelima ada teori kebenaran non-deskripsi, yang terakhir ada teori kebenaran logik berlebihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hani Sofiat. Materi selanjutnya yaitu dimensi kajian filsafat ilmu. Dimensi itu sendiri artinya adalah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu. Berikut pengertian dari dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan pengetahuan rasionalisme dan empiricisme. Yang pertama yaitu dimensi ontologis, yaitu kata dimensi digunakan untuk menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu. Yang kedua, dimensi epistemologis dapat didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari tentang asal mula, sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Yang ketiga yaitu dimensi aksiologi, adalah ilmu pengetahuan yang membahas nilai-nilai yang memberi batas bagi pengembangan ilmu. Yang keempat yaitu rasionalisme, merupakan aliran filsafat yang memposisikan akal sebagai sumber pengetahuan dan salah satu metode untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kelima yaitu empirisme, berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Selanjutnya, ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ilm, yang dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan diri, serta mengangkat eksistensi manusia. Yang kedua yaitu filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai mother of science. Dengan adanya ilmu filsafat, ilmu pengetahuan berkembang dan melahirkan ilmu baru serta teori yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah agama. Agama merupakan sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau Tuhan. Agama merupakan sistem peribadatan dan penyembahan terhadap yang mutlak dan sistem peraturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Sebelum menutup penjelasan dari kelompok kami, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.